Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Nah, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah dalam Kabinet Merah Putih. Iya, dari latar belakang militer, politik, hingga di pemerintah, AHY ini telah menorehkan segudang prestasi. Haji Agus Harimurti Yudhoyono, MSc, MPA, MA, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY lahir dari keluarga dengan latar belakang militer. Putra sulung dari Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono dan Kristiani Herawati atau Ani Yudhoyono ini lahir di Bandung pada 10 Agustus 1978. Menjadi anak prajurit TNI, masa kecil AHY banyak dilewati di berbagai daerah berbeda, mengikuti perjalanan tugas dan pendidikan sang ayah. Sejak di bangku SMP, AHY merupakan siswa berprestasi, hingga di tingkat pendidikan tinggi, dirinya meraih predikat lulusan terbaik Akmil tahun 2000. Selama berkarir di dunia militer, AHY juga menyelesaikan pendidikan formalnya hingga menyandang 3 gelar master dari Nanyang Technology University Singapura tahun 2006, Harvard University Amerika Serikat tahun 2010, dan Webster University Amerika Serikat tahun 2015 dengan meraih predikat summa cum laude. Saya terima nikahnya dan kawinnya Anissa Larasati Pohan binti Aulia Tantawi Pohan. AHY menikah dengan Anissa Larasati Pohan pada 8 Juli 2005. Mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada 17 Agustus 2008 dan diberi nama Almira Tunggadewi Yudhoyono. Lulus dari Akmil, AHY mulai menjalani tugas militernya. Peraih Adi Makayasa ini kemudian mengundurkan diri dari dunia militer pada 23 September 2016 dengan pangkat terakhir Mayor Infanteri. AHY mundur dari dunia militer karena mengikuti kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017. Pada Kongres kelima Partai Demokrat 15 Maret 2020, AHY secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025. Tetap berjuang, peduli dan berikan solusi yang terbaik. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Dalam reshuffle Kabinet 2024, Presiden Joko Widodo menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat itu sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN). Pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, AHY ditunjuk menjadi Menteri dalam Kabinet Merah Putih. Ia menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan masa jabatan 2024-2029. MPA, MA, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Dan bagaimana strategi Jitu Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam mengkoordinasikan 5 kementerian teknis di bawahnya agar memastikan semua bersinergi dengan optimal? Berikut wawancara Jessica Wulandari dalam segmen Ketok Pintu bersama dengan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Mudah-mudahan dengan Kemenko baru ini pastinya Jason dan juga Valen, infrastruktur di Indonesia berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini sama ya, seiring sejalan sama keinginan Presiden Prabowo Subianto pemirsa, supaya mandiri pangan, swasembada pangan, dan juga Energi, dan inilah segmen Ketok Pintu. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan Selamat Pagi Indonesia dan kali ini dalam segmen Ketok Pintu. Nah pemirsa, dalam segmen Ketok Pintu kali ini kita akan berbincang dengan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yaitu Bapak Menko Agus Harimurti Yudhoyono. Nah beliau ini harus mengkoordinasikan 5 kementerian teknis di bawahnya, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Transmigrasi, dan juga Kementerian Perhubungan. Pertanyaannya, gimana sih bisa menyinergikan supaya kinerja kementerian teknis ini bisa optimal dan sesuai dengan target? Langsung saja saya mengajak Anda untuk berbincang dengan Pak Menko. Yuk ikuti saya dalam segmen Ketok Pintu kali ini. Siapa? Halo. Halo. Halo semuanya. Apa kabar? Wah, saya ganggu nggak nih di sini nih? Enggak, biasa kita lagi
rapat-rapat kecil aja. Halo Apa kabar? Pak Menko, apa kabar? Sehat ya? Sehat Pak Menko. Boleh Silakan. saya duduk Pak Menko? Silakan. Oke, Silakan, jadi kita silakan. akan bincang-bincang nih Pak Menko nih. Kira-kira Pak Menko lagi ada briefing apa nih hari ini, rame-rame semuanya bersama staff-staffnya nih Pak Menko? Iya, jadi kalau di Kementerian Koordinator, biasa kita rapat, bisa rapat terbatas, bisa rapat yang lebih banyak, menghadirkan para deputi, termasuk juga eselon 2, tetapi sekali-kali kita juga mengundang tentunya dari kementerian yang lain, karena memang koordinasi itu penting sekali, dan ada 5 kementerian di bawah Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini yang seharusnya memang kita integrasikan, baik planningnya, perencanaannya, kemudian juga tentu eksekusi di lapangan, dan mudah-mudahan dengan adanya Kemenko baru ini kita bisa lebih bukan hanya produktif, tapi infrastruktur di Indonesia benar-benar semakin berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Gitu. Hari ini kita lagi bicara banyak proyek-proyek infrastruktur, termasuk juga bendungan di berbagai wilayah Indonesia yang harusnya benar-benar meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Karena Pak Presiden Prabowo kan ingin kita punya kemandirian pangan ya, kemandirian atau swasembada pangan, termasuk juga energi. Nah, mudah-mudahan bendungan-bendungan yang sudah berdiri maupun yang masih berproses dalam pengerjaan bisa langsung berdampak pada sektor pertanian. Dibutuhkan irigasi yang bagus juga, baik irigasi primer, sekunder, tersier, dan kita kerjasama dengan pemerintahan daerah. Jadi bukan hanya tugas Kementerian PU, pekerjaan umum, tapi juga pemerintah daerah juga kita libatkan. Nah, Pak Menko berarti ini udah dipeta-petakan ya untuk dikoordinasikan dengan kementerian dan juga dikomunikasikan berarti? Iya, karena setiap pembangunan infrastruktur itu tidak bisa berdiri sendiri. Nah, justru yang sering jadi masalah, Jessica, ketika infrastruktur bisa berdiri, bahkan berdiri dengan megah, dan cost-nya, biayanya juga tidak sedikit kan, pasti penganggarannya juga besar, maka harus diyakinkan konektivitasnya itu ada dan benar-benar bisa membuat infrastruktur tadi berfungsi secara optimal. Misalnya bandara. Bandara jangan sampai dibangun tapi justru jalan menuju ke bandara itu sangat terbatas, akhirnya sepi. Bisa dikatakan mubazir gitu. Bendungan bagus tetapi kalau tidak tersambung dengan saluran irigasi ke sawah, sawah nggak dapat suplai air yang cukup, jadi juga tidak terlalu berarti fungsi bendungan tadi. Jadi banyak hal-hal lain yang juga harus kita pastikan, bukan hanya bisa memenuhi harapan masyarakat, tapi juga bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah, mengurangi ketimpangan, dan sekaligus juga kita distribusikan kesejahteraan lebih baik lagi seluruh wilayah Indonesia. Itu sudah ada target-targetnya tersendiri ya Pak? Ya, kita susun targetnya bersama-sama. Ini memang belum sampai 1 bulan kita ya. Tetapi banyak hal yang sudah kita lakukan, tapi saya harus mengatakan ini bukan pekerjaan seminggu 2 minggu, ini akan terus kita kawal. Bahkan setahun pertama ini, saya bisa membayangkan 1 tahun pertama ini kita semua harus benar-benar ketat koordinasinya. Jadi sinergi dan kolaborasi tidak boleh hanya diucapkan, tapi benar-benar dijalankan. Nah itu dia Pak Menko, karena kan banyak banget nih yang membicarakan terkait dengan ego sektoral. Sedangkan ini ada 5 kementerian teknis. Gimana supaya bisa sinergi, kemudian kinerjanya optimal, sehingga pertumbuhan ekonomi pun bisa terjaga, bahkan bisa tumbuh pesat Pak Menko? Iya. Ini pertanyaan yang penting sekali. Infrastruktur memang yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo sampai dibikin Kemenko khusus loh, infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Sebelumnya kan nggak ada. Artinya karena beliau berharap sekali infrastruktur bisa menjadi tulang punggung dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi, 8%. Beliau berharap 8% kita bisa tumbuh dan bukan hanya signifikan angka tersebut, tetapi bisa melipat gandakan kekuatan ekonomi nasional. Lalu kita juga harus tahu bahwa setiap pembangunan infrastruktur itu membutuhkan kerjasama. Misalnya tanpa lahan, nggak mungkin kita bisa membangun sesuatu. Makanya Kementerian ATR BPN, dulu saya di sana 8 bulan, ini penting sekali untuk meyakinkan lahan dan tata ruangnya benar-benar siap untuk pembangunan di berbagai sektor.
Kementerian PU yang bertugas untuk membangun infrastruktur dasar dari mulai jalan, jembatan, kemudian tadi kita tahu bahwa kebutuhan bendungan untuk suplai air bersih dan lain sebagainya, termasuk juga sanitasi, ini penting sekali. Nah, perumahan, ada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang baru dengan program 3 juta rumah rakyat. Ini juga luar biasa, harus kita dukung bersama-sama. Dan yang keempat itu adalah Kementerian Perhubungan, itu baik darat, laut, udara, termasuk perkeretaapian. Kita ingin meyakinkan konektivitas antar wilayah itu terjadi sehingga mengurangi biaya logistik, biaya transportasi, manusia, barang, dan jasa. Dan yang terakhir, di bawah Kemenko Infrastruktur juga ada Kementerian Transmigrasi. Nah, ini juga kita pastikan bagaimana pembangunan wilayah Indonesia Timur, termasuk daerah-daerah yang tertinggal itu bisa dilakukan percepatan-percepatan dengan skema transmigrasi yang disesuaikan dengan konteks zaman hari ini. Jadi semua itu harus kami temukan dan pastinya masing-masing punya kepentingan, tetapi yang harus kita cegah adalah ego sektoral tadi. Ini terlalu klasik, tetapi kita juga harus berani untuk dobrak itu karena semua pasti membutuhkan satu sama lain dan harus ketemu titik tengahnya. Dan tidak boleh masing-masing merasa yang lebih penting, harus lebih diutamakan, karena saya rasa kalau kita perkuat sinerginya, saya rasa banyak yang bisa kita lakukan bersama-sama. Tapi untuk kedepannya artinya pembangunan akan pemerataannya lebih masif ya Pak Menko? Harusnya begitu. Jadi nggak boleh hanya Jawa saja yang maju. Tidak boleh hanya masyarakat kota yang menikmati pembangunan infrastruktur. Justru yang kita perhatikan bagaimana desa-desa kita itu juga semakin baik fasilitas atau sarana prasarananya tadi mendukung tumbuhnya sektor pertanian kita, para nelayan kita, termasuk juga kita berharap dengan semakin fokusnya kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berarti sektor pendidikan dan pelayanan kesehatan itu tidak ditinggalkan, bahkan dikedepankan. Dan inilah keinginan termasuk visi yang tertera dalam Astacita, Bapak Presiden Prabowo Subianto berkali-kali menekankan infrastruktur itu harus berdampak. Dampaknya harus langsung. Multiplier effect. Ya, multiplier efeknya. Kita berharap pembangunan di segala sektor ini juga bisa mendatangkan investasi. Nah, ini penting sekali. Investor juga perlu memahami apa saja yang akan dikerjakan oleh pemerintah 5 tahun ke depan. Dan yang tidak kalah penting, Jessica, adalah bagaimana membangun trust and confidence dari para investor. Kalau ada kepastian hukum, termasuk kepastian hukum atas tanah, kepastian hukum berinvestasi, ini saya rasa akan mengalir modal atau capital ke Indonesia dan kita bisa tumbuh dan juga termasuk untuk menjadi sumber penganggaran bagi pembangunan infrastruktur dan hal-hal lain. Nah, Pak Menko baru-baru ini dari Bali ya Pak? Nah, itu ngapain sih Pak? Apakah ada yang ditinjau atau seperti apa Pak? Iya, jadi sebetulnya saya termasuk orang yang senang turun ke lapangan. Tetapi kalau di awal-awal ini juga masih belum terlalu banyak, ya karena saya harus menata, meyakinkan Kemenko ini bisa segera berjalan dengan baik, tapi tidak mencegah saya untuk turun ke lapangan. Dan ke Bali misalnya terakhir kemarin, saya bisa meninjau langsung pembangunan bendungan. Itu namanya Bendungan Sidan. Kurang lebih 1,5 jam dari Sanur, karena saya sebelumnya ada kegiatan di Sanur bersama BPKP, menjadi pembicara untuk menekankan pentingnya memitigasi sekaligus manajemen resiko pembangunan infrastruktur. Nah, pendek cerita, saya ke bendungan itu untuk melihat proses finishing, karena sebetulnya tinggal sedikit lagi bisa diresmikan. Bendungan yang tujuannya adalah memberikan suplai air bersih ke 4 kabupaten kota di sekitar lokasi bendungan. Yang kedua adalah melihat potensi listrik yang bisa dihasilkan, baik itu yang sifatnya mikrohidro maupun yang tenaga surya, tetapi yang ya di atas air itu. Jadi memang luas cakupan pembangunan infrastruktur ini, dari urusan yang sangat mendasar tadi sampai dengan sesuatu yang harus dikembangkan dan melibatkan
pembenahan tata ruang wilayah, kemudian juga mengundang berbagai ekspertis karena teknologi terkini juga selalu diupdate dan harapannya membuka lapangan pekerjaan tetapi juga yang ramah lingkungan. Oke, semakin seru perbincangan kita dengan Pak Menko, tapi boleh kali ya Pak kita sambil ngopi untuk bincang-bincangnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pak Menko, boleh ya kita bincang-bincang sambil ngopi. Kalau tadi kan kita udah ngomongin kinerja tuh seperti apa. Saya tuh juga sebetulnya pengen tahu sih Pak, ada nggak sih tips-tips untuk generasi muda, terutama Gen Z nih? Ya, sebetulnya ini tugas kita semua ya. Saya selalu meyakini bahwa Indonesia itu bisa benar-benar maju, bahkan sesuai dengan cita-cita kita kan Indonesia Emas 2045. Jadi kalau kita menghadapi bonus demografi, kan pertanyaannya bukan jumlahnya. Jumlahnya besar. Indonesia 70% tahun 2030 sampai dengan 2040 akan memiliki populasi yang sangat produktif. Ketika negara-negara declining, bahkan aging, makin tua. Nah, tapi jendela itu akan sangat terbatas. Setelah kita melewati masa itu, puncak bonus demografi, kita akan menjadi bangsa yang juga menua. Nah, jangan sampai bangsa Indonesia keburu tua sebelum sejahtera. Jadi kita harus memanfaatkan betul bonus demografi itu dengan cara mempersiapkan generasi muda hari ini dengan kapasitas yang baik, dengan keterampilan yang juga adaptif sesuai dengan tuntutan zaman abad 21 ini. Jadi kita tahu bahwa banyak sekali yang harus dipersiapkan ketika dunia semakin kompetitif. Penduduk makin banyak, sumber daya alam makin sedikit, kemungkinan kompetisi makin sengit dan bahkan berpotensi pada konflik dan perang. Jadi kita semua harus siap dan Indonesia punya hak sekaligus juga punya cara, seharusnya punya cara dan strategi untuk mempersiapkan generasi unggul bangsa, SDM yang unggul. SDM yang unggul menuju generasi emas di tahun 2045 ya Pak Menko. Mungkin kita boleh sambil diminum dulu kopinya Pak Menko. Saya juga sambil minum nih. Nah Pak Menko, ini sih sebetulnya pertanyaan banyak dari masyarakat Indonesia juga nih. Pak Menko kan sebagai Menko mengkoordinasikan 5 kementerian teknis dengan berbagai kesibukan itu Pak Menko. Ini ada yang menarik karena ini banyak dibincangkan di media sosial Pak Menko. Ini dia family time Pak Menko. Kok bisa dengan semua segudang aktivitas Pak Menko masih bisa ada family time? Gimana tipsnya Pak Menko? Iya, saya pikir ini tantangan terberat ya buat siapapun yang sedang mengemban amanah, yang juga menuntut waktu, pikiran, tenaga yang fokus. Ya termasuk sebagai seorang menteri koordinator yang hari-hariannya harus bisa menjalankan tugas-tugas, membantu Bapak Presiden, mengkoordinasikan berbagai sektor, termasuk juga ada 5 kementerian yang di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini. Tapi saya juga percaya bahwa harus dijaga keseimbangan yang baik, yang proper, khususnya untuk bersama keluarga. Jadi walaupun tidak banyak waktunya, tapi saya percaya dengan quality time. Jadi kualitas itu lebih penting dibandingkan kuantitas. Nah, kebetulan anak saya juga beranjak remaja, ya. Jadi sesekali tentu saya harus juga bisa ngobrol, menyapa, mendengarkan ceritanya di sekolah dengan teman-temannya, sedang ada proyek apa, begitu. Karena waktu nggak akan kembali lagi. Kalau kesibukan nggak akan pernah habis, nggak akan pernah berhenti lah. Tapi selalu siapkan waktu untuk bersama keluarga, apalagi keluarga saya, keluarga kecil ya. Cuman Anissa, istri, dan Aira, anak saya 1 orang. Jadi bagaimanapun harus ada waktu untuk bisa lebih dekat. Paling nggak bisa mendengarkan cerita dari hati ke hati. Sekaligus saya juga menceritakan apa yang saya lakukan. Jadi misalnya Aira, tahu nggak papi kemarin habis ke Bali ngapain? Gitu. Jadi ada diskusi walaupun cuma ringan aja. Terus tahu nggak kemarin ada
isu apa begitu. Jadi sambil diajak ngobrol, tapi juga sambil menjelaskan bahwa Indonesia ini luas, masalahnya banyak. Saya juga ingin membangun empati. Ini anak generasi Z yang sekali lagi harus dibangun rasa cinta tanah air, kemudian juga selalu apa yang bisa kita kontribusikan dalam pemikiran, dalam gagasan, dan yang lebih penting tentu aksi nyatanya. Pak Menko, tapi dukungan dari keluarga tuh mengalir begitu besar berarti ya untuk Pak Menko? Alhamdulillah, saya selalu bersyukur karena selalu mendapatkan dukungan yang baik, doa yang tidak pernah terhenti juga, dalam suka dan duka. Jadi kalau ada yang melihat, oh ya, kalau lagi sukses tentu happy, tapi di balik cerita sukses, pasti ada cerita yang belum tentu semua orang tahu. Suka dukanya, jatuh bangunnya, nggak setiap kali yang ditampilkan adalah yang bagus-bagusnya kan. Karena pernah gagal, pernah kalah, pernah, ya saya rasa itu adalah drama kehidupan yang semua orang pasti, semua keluarga akan menghadapinya dengan takaran masing-masing. Tetapi saya selalu percaya juga di balik segala kesulitan ada kemudahan, ada jalan, ada opportunity yang baik, dan keluarga, doa dan dukungan keluarga sangat penting. Kita hanya bisa kuat kalau ada dukungan dan doa yang tulus. Jadi saya selalu mengucapkan terima kasih dan bersyukur. Dulu ada almarhumah Ibu Ani yang juga selalu mengingatkan itu. Saya juga menyontoh bahwa Pak SBY bisa kuat, bisa tegar dengan segala ujian yang dihadapinya karena ada Ibu Ani, ada anak-anaknya yang juga selalu memberikan support. Rasanya samalah hari ini seperti itu. Tidak terasa kita sudah di ujung bincang-bincang di Ketok Pintu Selamat Pagi Indonesia hari ini. Ya. Pak, adakah pesan tersendiri untuk masyarakat Indonesia dan juga penonton Selamat Pagi Indonesia? Iya, pesannya adalah mari kita selalu berprasangka baik, berpikir positif terhadap masa depan Indonesia. Terhadap masa depan kita semua. Karena kalau kita awali dengan optimisme, tapi juga selalu dibarengi dengan kerja keras. Saya punya slogan yang selalu saya sampaikan, dream big, work hard, never give up. Jadi kita harus punya mimpi besar. Untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara. Tapi jangan hanya bermimpi, jangan hanya punya cita-cita yang besar, tapi harus kerja keras, ikhtiar, dengan segala jatuh bangun dan suka dukanya. Dan itu membutuhkan bukan hanya kerja keras, tapi kerja bersama seluruh elemen bangsa. Tapi yang terakhir, ketika kita belum sukses, never give up. Jangan pernah menyerah. Karena bangsa yang besar, bangsa pemenang itu bukan yang selalu terdepan, selalu sukses, tetapi yang cepat bangkit dari terpuruknya dan selalu bisa beradaptasi terhadap kemajuan zaman. Saya rasa kalau kita semua punya semangat seperti itu, dan dengan kepemimpinan, dengan orkestrasi sumber daya manusia bangsa, apapun sektor dan profesinya, termasuk lintas generasi tadi, saya rasa Indonesia benar-benar bisa negara yang maju, negara yang hebat, dan emas 2045. Insya Allah kita bisa. Oke, baik. Terima kasih Pak Menko sudah menyempatkan waktunya berbincang-bincang dan juga memberikan pesan bagi masyarakat Indonesia dan juga penonton Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.